Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi naik dan fungsi turun. Ini adalah salah satu aplikasi dari turunan. Untuk memahami apa itu fungsi naik dan fungsi turun, di sini sudah tersedia 4 grafik fungsi Y sama dengan fx. Untuk yang grafik sebelah kiri, ini adalah contoh dari fungsi naik, dan untuk yang grafik sebelah kanan, ini adalah contoh dari fungsi turun. Perhatikan pergerakannya untuk yang fungsi naik, grafiknya di sini bergerak ke atas ya, atau naik. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi naik. Kemudian untuk fungsi turun, kalau kita perhatikan pergerakan grafiknya ini ke bawah ya. Inilah yang disebut dengan fungsi turun, jika kita lihat berdasarkan grafiknya. Kemudian, secara matematis, fungsi naik dan fungsi turun dapat dijelaskan dengan definisi berikut. Kita mulai dari yang fungsi naik terlebih dahulu, untuk gambar yang sebelah kiri ya. Di sini ada grafik Y sama dengan fx. Misalkan kita mempunyai absis A dan B. Di sini ada FA dan FB. Kemudian di antara A dan B ini terdapat X1 dan X2. Di sini ada fx1 dan fx2-nya. Dari sini bisa kita simpulkan, jika X1 dan X2 dalam fungsi memenuhi A kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari B. Ini ya, A-nya kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari B. Didapatkan Fx1 kurang dari Fx2. Kalau kita perhatikan di sini Fx1-nya ini lebih kecil dari Fx2-nya. Maka fungsinya ini dikatakan fungsi naik. Kita lanjutkan untuk yang fungsi turun. Di sini ada fungsi Y sama dengan fx. Di sini ada FA dan FB ya. Di antara A dan B ada X1 dan X2. Kemudian ada fx1 di sini dan fx2-nya di sini. Jadi, jika X1 dan X2 dalam fungsi memenuhi A kurang dari X1, kurang dari X2, kurang dari B, didapatkan fx1 lebih dari fx2, maka fungsi dikatakan turun. Di sini fx1-nya lebih dari fx2 ya. Maka fungsinya ini adalah fungsi turun. Selanjutnya, perhatikan beberapa garis singgung yang menyinggung kurva di saat fungsi naik atau turun di bawah ini. Di sini ada grafik Y sama dengan fx. Kemudian ada garis singgung G1, garis singgung yang kedua G2, G3, G4, dan G5. Sebelumnya, kita perlu ingat terlebih dahulu tentang gradien suatu garis itu adalah nilai tangen sudut yang dibentuk oleh garis tersebut dengan sumbu X positif. Kedua, gradien garis singgung MG itu sama dengan F aksen X. Oke, sekarang kita coba tentukan sudutnya untuk masing-masing garis singgung ya. Dari garis singgung yang pertama, ini G1, sudut yang dibentuk oleh G1 dengan sumbu X positif, kita tuliskan alfa 1 di sini. Sudut alfa 1 di sini besarnya kurang dari 90 derajat ya. Jadi, bisa kita katakan sudut alfa 1 itu terletak di kuadran 1. Kemudian, karena alfa 1 ini terletak pada kuadran 1, maka tan alfa atau tan alfa 1-nya bernilai positif atau lebih dari 0. Tan alfa tadi sama dengan gradien garis singgung ya. Selanjutnya, untuk F aksen X itu juga sama dengan MG atau gradien garis singgungnya. Jadi bisa kita tuliskan di sini F aksen X-nya juga lebih dari 0. Untuk G1 ini tadi merupakan garis singgung dari fungsi naik ya. Dari sini fungsinya naik. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk garis singgung yang kedua, G2. Sudut yang dibentuk oleh G2 dengan sumbu X positif, kita tuliskan alfa 2 di sini. Besarnya sudut alfa 2 ini lebih dari 90 derajat ya, ini sudutnya tumpul. Jadi alfanya terletak di kuadran 2. Nilai tan alfanya, tan alfa 2
karena di kuadran 2 nilainya negatif atau kurang dari 0. Jadi f aksen X-nya sama dengan MG tadi ya. Jadi f aksen X-nya di sini kurang dari 0. Ini fungsinya turun. Selanjutnya untuk yang G3, G4, dan G5 nanti bisa kalian coba sebagai latihan ya. Tentukan alfanya, kemudian tan alfanya, f aksen X-nya, dan juga fungsinya. Selanjutnya dari sini bisa kita peroleh kesimpulan, misalkan f adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada setiap x pada interval a kurang dari x kurang dari b, maka jika f aksen X-nya lebih dari 0, maka fungsi selalu naik pada interval A kurang dari X kurang dari B. Dan jika f aksen X-nya kurang dari 0, maka fungsi selalu turun pada interval A kurang dari X kurang dari B. Selanjutnya, di sini ada alternatif yang lain untuk memahami tentang fungsi naik dan fungsi turun. Yang pertama, jika fx kontinu dan naik pada interval A kurang dari X kurang dari B, sedangkan A kurang dari X kurang dari X ditambah H kurang dari B, dan fx kurang dari fx ditambah H, ini sama halnya dengan grafik tadi ya, jadi antara X dan B, ini terdapat suatu bilangan yang lebih dari X, kita tuliskan X ditambah H, kemudian fx-nya kurang dari fx ditambah H. Kemudian dari sini bisa kita tuliskan fx ditambah h kurang dari fx itu lebih dari 0. Sehingga untuk limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurangi fx dibagi h, ini juga lebih dari 0. Jadi, fungsi naik itu jika f aksen x-nya lebih dari 0. Ini tadi untuk fungsi naik, kemudian bentuk limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurangi fx dibagi h, ini bentuk lain dari f aksen x ya. Di sini lebih dari 0. Kemudian untuk yang kedua, jika fx kontinu dan turun pada interval a kurang dari x kurang dari b, sedangkan a kurang dari x ditambah h kurang dari b, dan jika fx-nya lebih dari fx ditambah h, kita peroleh fx ditambah h kurang dari fx kurang dari 0. Sehingga bentuk limit h mendekati 0 dari fx ditambah h kurang fx dibagi h, ini juga kurang dari 0. Jadi, untuk fungsi turun, itu jika f aksen x-nya kurang dari 0. Kita peroleh kesimpulannya yang pertama, fungsi fx itu naik jika f aksen x-nya lebih dari 0, dan fungsi fx itu turun jika f aksen x-nya kurang dari 0.